Selamat siang Pak Gisa. Hari ini saya akan supervisi dengan Mbak Yunan untuk pembelajaran saya di kelas tentang basic building inspeksi. Terima kasih Pak Gisa. Mohon izin, apakah boleh melihat modulnya? Boleh Mbak Yunan, ini mohon dicek. Oke, sambil saya lihat modulnya Pak Gisa, saya akan melaksanakan pra-observasi kelas dengan panjenengan, di mana saya sudah membawa lembar catatan pra-observasi kelas. Panjenengan hari ini hari Selasa ya, hari Selasa akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya akan mencoba untuk melakukan percakapan pra-observasi kelas Pak. Mata pelajaran yang panjenengan akan laksanakan apa Pak? Mata pelajaran yang akan saya laksanakan yaitu basic welding inspeksi Pak Yunan. Basic welding inspeksi ya. Untuk kelas 11. Kelas 11. Oke. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa ya Pak Gisa ya? Dalam pembelajaran nanti saya punya 2 tujuan pembelajaran Pak Yunan. Yang pertama yaitu melalui diskusi nanti peserta didik itu mampu untuk mengidentifikasi urutan-urutan dalam melaksanakan penetrant test. Kemudian yang kedua yaitu melalui praktek nanti siswa mampu mengevaluasi hasil pengawasan melalui dari penetrant test. Gitu, Pak Yunan. Oke, jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah Pak Gisa tujuannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi urutan proses penetrant test, dan yang kedua adalah peserta didik mampu mengevaluasi urutan proses penetrant test ya. Yang pertanyaan kedua Pak, area pengembangan apa yang kira-kira hendak Anda capai ya Pak? Untuk area pengembangan juga ada 2 Pak Yunan. Yang pertama siswa itu mampu mempraktekkan keterampilan tentang non destructive test yaitu penetrant test. Yang kedua yaitu siswa memiliki sikap kerja dalam melakukan basic welding inspeksi Pak Yunan. Oke, sikap kerja dan keterampilan kerja dalam melaksanakan NDT ya, non destruction test ya. Oke. Tujuan pembelajaran sudah, area pengembangan yang hendak dicapai sudah, selanjutnya strateginya Pak. Kira-kira panjenengan nanti strategi pembelajarannya seperti apa Pak? Untuk strategi dari saya sendiri ya Pak Yunan, yang pertama saya akan melaksanakan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, yaitu untuk peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi akan saya jadikan ketua kelompok. Kemudian untuk teman-temannya yang kemampuannya menengah dan rendah nanti akan saya jadikan anggota kelompok. Kemudian setelah itu semua berjalan, pada saat pelaksanaan pembelajaran akan saya laksanakan proyek Pak Yunan. Ada uji diagnostik, kira-kira nanti uji diagnostiknya menggunakan apa ya? Untuk uji diagnostiknya saya akan menggunakan kuisis Pak Yunan. Kuisis ya. Ada kuisis, ada pembagian masing-masing kelompok untuk menjadi ketua bagi yang sudah paham ya dari hasil tes diagnostik. Yang ketiga adalah PJBL, project based learning-nya ya. Project based learning. Kira-kira nanti siswa akan melaksanakan praktek di bengkel ya Pak ya? Ya, siap Pak Yunan. Jadi siswa akan melaksanakan praktek melakukan penetrant test secara langsung. Oke, saya kira cukup Pak untuk apa yang menjadi catatan pra observasi kelas Pak Gisa. Terima kasih untuk hari ini. Saya tanda tangani dulu ya Pak ya untuk disepakati bersama. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Yunan. Ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa sehat ya. Saya cek semangatnya dulu ya sebelumnya. Nanti kalau saya bilang selamat siang, jawabannya seperti biasa bagaimana? Oke, selamat siang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk 11 TP1.
Oke, sebelumnya Bapak cek dulu kehadirannya ya. Pertama, Alvin, Amarila, Anggun, Argia, Arkananta, Arya, Aulia, Bayu, Bintang, Cinta, Damita, Davi, Efraim, Ega, Ervan, Fadil, Farel, Febrian, Hanif, Irania, Wisnu, Arsya, Gaza, Rasya, Rizky, Mulasela. Oke, sakit ya. Naval, Puteri, Rafael, Sanggi, Satrio, Yasma, Yosua. Oke, masih ada kegiatan Zidan. Dan terakhir Alim. Oke. Jadi kita doakan teman kita yang sakit untuk segera sembuh ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Oke, sebelum kita mulai, kita kesepakatan kelas dulu. Ya, jadi nanti kesepakatan yang pertama berarti ketika saya menjelaskan, ketika saya berbicara, nanti berarti kalian mendengarkan. Gitu ya. Terus berarti nanti ketika kalian maju menjelaskan, berarti saya juga mendengarkan dengan baik, gitu ya. Oke, HP boleh digunakan tidak? Oke, HP boleh digunakan, tapi digunakan untuk pembelajaran, gitu ya. Oke, jadi kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan saling menghargai, gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang non-destructive test. Non-destructive test. Tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya dulu. Di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Tentang? Yang berani menjawab tunjuk tangan. Salah satu atau saya tunjuk? Oke, silakan. Siapa Mas? Wisnu. Apa Wisnu? Kemarin kita belajar tentang apa? Cacat pengelasan. Oke, bagus. Wisnu. Wisnu tadi berbicara tentang cacat pengelasan. Ada yang bisa menyebutkan tentang cacat pengelasan? Contohnya yang sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin. Ya, oke. Siapa Mas? Fadil. Oke, Mas Fadil. Apa Mas? Undercut atau underfill. Betul atau tidak? Betul. Jadi salah satu jenis cacat pengelasan atau imperfection welding adalah undercut dan underfill. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengetahui cacat pengelasan yang ada di permukaan benda kerja. Nah, jadi sebelum itu nanti saya akan melakukan tes diagnostik sebelum memulai pembelajaran. Jadi untuk memeriksa sejauh mana kalian mengetahui tentang non-destructive test, khususnya tentang materi penetran test. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini apa? Jadi tujuan pembelajaran hari ini nanti melalui diskusi, nanti sebelum praktek kalian akan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kalian akan berdiskusi tentang urutan proses penetran test. Jadi melalui kelompoknya nanti di akhir pembelajaran kalian bisa mengetahui urutan-urutannya. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Itu. Terus yang kedua, nanti melalui praktek kalian juga mampu mempraktekkan, mengevaluasi. Jadi kalian sudah pernah mengelas, kemudian sekarang dievaluasi pengelasan melalui penetran test. Jadi nanti kalian melalui praktek kalian bisa mengevaluasi hasil pengelasan kalian. Oh, ternyata cacatnya di mana, terus kekurangannya di mana, sehingga di pertemuan berikutnya kalian bisa memperbaiki. Gitu ya, ada pertanyaan? Oke, sekarang Bapak akan memulai tes diagnostik dengan menggunakan media yaitu kuisis. Silahkan sekarang HP-nya boleh dibuka masing-masing.
Nah, silakan diketikkan di Google, cari Quizzes dan dimasukkan kode soalnya ada 20, nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tidak perlu bertanya dengan temannya. Ini tujuannya Bapak mengetahui sejauh mana kalian kemampuan awalnya, supaya saya bisa menentukan kelompoknya nanti sebagai ketua kelompoknya siapa saja yang sudah pemahamannya sudah tinggi, mana saja yang pemahamannya masih rendah. Silakan, baru satu peserta yang sudah masuk. Diberi nama kalian ya, supaya Bapak tahu ya. Nama asli ya. Arda Alvin Arga. Sudah masuk semuanya? 13 peserta, yang lain segera. Sudah bisa? Sudah ya. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Sudah ya? Loh, masuk Mas di ya, start. Oke, sudah? Ada yang kesulitan? Masih kesulitan? Tunjuk jari. Sudah? Oke, sudah 29 peserta ya. Sudah cukup? Masih ada yang belum masuk? Tunjuk jari. Oke, ditunggu. Oke, cukup? Oh, masih ada yang belum? Oke, kita tunggu. Cukup ya? Oke, kita mulai. Soalnya ada 20. Nanti saya akan mengambil 5 peringkat teratas untuk menjadikan 5 peringkat teratas adalah ketua kelompoknya. Berarti artinya kalau kalian nilainya bagus, berarti kalian sudah paham, sedikit paham tentang pembelajaran yang akan saya ajarkan hari ini. Oke, kita mulai. Waktunya satu soal 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, buat tes diagnostiknya cukup. Oke, saya beri waktu tambahan 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Oke, cukup ya. Oke.
Fadil tergeser Fadil. Robi Rizky siapa? Cukup ya. Oke, saya akhiri, cukup permainannya. Ya, kita lihat juaranya siapa? Yang pertama. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Gimana? Masih ada yang ngantuk siang hari? Oke, berarti kita sudah mendapatkan 5 terbaik ya. Artinya saya sudah mengetahui siapa saja yang levelnya sudah tinggi, siapa saja yang masih menengah, dan siapa saja yang belum paham. Oke, hari ini berarti saya akan membagi menjadi 5 kelompok. Oke, kelompok 1 silakan menempati paling kiri saya, yaitu Rizky Pratama. Rizky Prayoga, sorry. Terus sebelahnya Damita, sebelahnya lagi Fadil, kemudian sebelahnya lagi Kirania, dan yang terakhir Wisnu. Silakan nama-nama yang saya sebutkan ke depan dulu. Di sini aja, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Ya. Silakan sekarang nama-nama yang saya sebutkan, silakan pilih 5 anggota kelompoknya. Pilih 5 anggota kelompoknya masing-masing yang akan digunakan untuk pembelajaran hari ini. Yuk, silakan dipilih 5 teman kelompoknya. Segera di belakangnya. Kamu menghadap ke sini. Kamu menghadapnya ke sini. Temannya di belakangnya. Kamu menghadapnya ke sini. Kamu menghadapnya ke sini. Temannya di belakangnya. Kamu menghadapnya ke sana. Menghadapnya ke sana. Kamu di belakangnya. Kamu menghadapnya ke sini. Kamu di belakangnya. Sana. Nah, menghadapnya ke sini, temannya di belakangnya. Di belakangnya. Kamu madepnya ke sini loh. Nah, temannya di belakangnya, kamu di belakangnya. Pak, berapa orang? 5, masing-masing 5. Kurang ya? Oh, berarti ada yang 6, ada yang 7 ya? Sorry, berarti jumlahnya ada yang 6, ada yang 7, sorry. Nah, barisannya ayo dibenarkan barisannya. Langsung barisan di belakangnya, kelompokmu mana? Ya, kamu menghadapnya ke sini loh, biar temanmu di belakangnya. Nah. Oke, kamu maju, ketua kelompoknya maju. Sudah cukup ya? Kan duduk kembali, diingat-ingat kelompoknya siapa lagi. Duduk di tempatnya aja. Ini untuk pemantik awal akan saya jelaskan sedikit tentang apa itu penetrant test. Penetrant test dalam dunia industri digunakan untuk mengetahui
cacat permukaan. Cacat permukaan pada suatu benda kerja. Jadi setelah kalian mengelas, jadi setelah kalian melakukan pengelasan, diuji kebocorannya, kecacatannya menggunakan yang namanya penetrant test. Ini adalah salah satu jenis pengetesan tidak merusak atau non-destructive test. Jadi artinya apa? Jadi ketika kalian menggunakan dye penetrant test, setelah dites menggunakan dye penetrant test, benda yang kalian tes masih bisa digunakan untuk pekerjaan berikutnya. Artinya masih bisa diperbaiki supaya tidak terjadi kecacatan pada pengelasan berikutnya. Jadi kalau tesnya adalah merusak, contohnya tes impact, terus kemudian tes bending test, itu adalah jenis tes yang merusak. Artinya ketika sudah dilakukan pengetesan itu, benda yang dilakukan pengetesan tidak mampu digunakan untuk pengelasan kembali karena sudah rusak. Jadi seperti itu. Jadi untuk penetrant test ini saya punya 3 komponen. Jadi dalam pengetesan dye penetrant test terdapat 3 komponen yang wajib kalian miliki. Jadi di sini saya sediakan nanti ada 3 jenis. Tadi saya di dalam soalnya sudah saya cantumkan di situ. Yang pertama adalah namanya cleaner. Namanya ada yang namanya cleaner. Ini bahasa Inggris ya, cleaner. Bahasa Indonesianya apa berarti? Pembersih. Berarti artinya digunakan untuk membersihkan. Nah, cleaner ini berarti digunakan untuk membersihkan. Terus yang kedua, saya punya di sini namanya red penetrant. Ini bahasa Inggrisnya red penetrant. Berarti bahasa Indonesianya apa? Penetran yang berwarna merah. Berarti artinya di dalamnya ini ketika nanti saya semprotkan warnanya merah. Nggak mungkin hijau ya berarti ya. Walaupun bungkusnya warnanya hijau, tapi nanti dalamnya warnanya merah. Terus yang terakhir saya punya yang namanya developer. Developer ini warnanya apa? Tadi ada yang sudah mengerjakan. Warnanya apa? Betul kakak, warnanya putih. Walaupun wadahnya warnanya hijau, dalamnya adalah warnanya putih. Nah, nanti dalam kegiatan pembelajaran hari ini yang perlu didiskusikan kalian adalah bagaimana caranya pengurutan ketika menggunakan 3 komponen ini. Nah, nanti yang didiskusikan dengan teman kelompoknya dalam proses pembelajaran ini silakan dicari di buku yang sudah saya berikan atau di Google masing-masing, di HP-nya masing-masing, silakan dicari bagaimana caranya pengurutan menggunakan 3 komponen ini. Jadi sebelum praktek, silakan kalian diskusikan bagaimana cara penggunaannya, urutan-urutannya penggunaannya. Nanti saya akan berikan kertas, silakan dituliskan di kertas. Ketua kelompoknya memimpin anggota kelompoknya masing-masing, dituliskan namanya di kertas. Kemudian dituliskan bagaimana cara urutan penggunaan penetrant test. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Berarti semuanya sudah paham? Sampai di sini sudah paham? Jadi penetrant test ini digunakan hanya untuk kecacatan permukaan. Jadi penetrant test ini digunakan untuk mengetahui cacat di permukaan benda kerja. Berarti kalau cacatnya di dalam, di luar, kalau saya sudah pernah menjelaskan dulu, jadi visual test ada non visual. Ini termasuk yang visual karena bisa dilihat dengan mata. Nah, jadi silakan saya bagikan kertasnya. Masing-masing kelompok 1. Dituliskan nama anggota kelompoknya, kemudian hasilnya adalah urutan bagaimana caranya menggunakan komponen penetrant test. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan melingkar membentuk kelompok. Yuk sekarang melingkar membentuk kelompok. Melingkar. Kelompok 3 ke belakang, kelompok 2 ke
Waktu diskusinya berapa menit? 10 menit cukup ya? Oke, waktu diskusinya 10 menit, silakan dikerjakan. Ini tugasnya adalah membuat urutan cara. Oke, silakan berdiri, diwakili, dibacakan kepada teman-temannya yang lain, tolong didengarkan ya, sesuai perjanjian. Ya, silakan dibacakan. Jangan ya. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan urutan pengajaran teks. Yang kedua, biarkan permukaan material yang akan diuji selama minimal 1 menit. Tujuannya agar cleaner yang ada di dalam diskontinuitas menguap. Yang ketiga, mengaplikasikan penetran menggunakan developer. Developer harus disemprotkan sampai terbentuk lapisan tipis yang rata. Jarak penyemprotan minimal antara 15 sampai 20 cm. 4. Diamkan selama minimal 5 menit sampai 30 menit. 5. Pembersihan penetran sisa setelah waktu penetrasi yang sudah ditentukan. Sisa-sisa penetran harus dibersihkan dengan cara mengelap permukaan dengan lap atau tisu yang kering. 6. Yang terakhir, kemudian dilakukan pembersihan kembali menggunakan lap atau tisu bersih yang sudah dilembabkan menggunakan cleaner. Lalu biarkan sampai 10 menit. Oke, cukup? Cukup. Dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 2? Cukup ya. Kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bagaimana arah membersihkan penetran Dengan cara mengelap permukaan dengan lap atau tisu yang kering. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Cukup ya? Sudah cukup? Oke, silakan, terima kasih. Silakan duduk, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tadi teman kalian dari kelompok 2 sudah membacakan hasilnya. Sudah baik. Yang pertama, bagaimana tadi caranya? Oke, sekalian saya jelaskan, sekalian kita demonstrasikan supaya kalian bisa memahami tentang pembelajaran hari ini. Oke, saya dibantu oleh kelompok 4. Beberapa, saya 2 anak, silakan maju ke depan. Kita menyimpulkan sekaligus mempraktekkan hasil diskusinya. Oke, benda kerjanya dibawa ke sini, Mas. Saya dibantu 2 lagi ya untuk menyempurnakan hasilnya. 2 lagi. Oke, yang lain diperhatikan ya. Oke, langkah pertama apa, Mas?
Menggunakan cleaner. Berarti tujuannya cleaner tadi apa? Untuk membersihkan permukaan benda kerja. Silakan dicari cleanernya. Yang tulisannya cleaner. Jangan membelakangi ya. Ada menghadap ke depan. Yang satu dari sini. Silakan dikocok selama 10 detik. Jelas. Jarak penyemprotan adalah 15 cm sampai 20 cm. Cukup. Yang kedua juga sama. Setelah disemprotkan cleaner, kemudian bagaimana tadi? Kemudian dibersihkan menggunakan kain. Silakan dibersihkan sampai bersih. Cukup ya? Cukup. Terus langkah berikutnya apa? Menggunakan red penetran. Bener ya? Langkah yang selanjutnya adalah menggunakan red penetran. Silakan disemprotkan red penetrannya secukupnya saja. Cukup. Terus ditunggu berapa lama? 5 sampai 15 menit agar cairan meresap. Oke, ditunggu 5 sampai 15 menit sampai cairannya meresap. Tujuannya apa? Supaya seperti yang ada di gambar tadi di layar. Jadi cairan red penetran ini nanti akan masuk ke celah-celah terkecil di permukaan benda kerja kalian. Jadi kalau ada imperfect penetration-nya, jadi nanti cairan red penetran itu bisa masuk ke dalam celahnya. Jadi tujuannya ditunggu adalah itu, supaya nanti cairannya bisa masuk ke lubang atau ke celah-celah dari pengelasan yang kurang sempurna. Di tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya? Yaitu bersihkan sisa penetran dengan kain bersih. Oke, silakan. Berarti langkah selanjutnya adalah bersihkan red penetran yang sisa menggunakan cleaner kain yang telah dibasahi oleh cleaner. Berarti cleanernya disemprotkan ke kainnya. Nah, menggosoknya satu arah ya, menggosoknya satu arah. Tujuannya menggosok satu arah supaya cleanernya tidak menghilangkan red penetran yang sudah masuk ke dalam celah-celahnya itu. Nah, jadi tidak masuk ke celahnya itu. Jadi yang bersih hanya permukaannya saja. Sama itu juga dibersihkan. Cukup? Cukup. Terus langkah berikutnya apa? Ditunggu sampai berikut gunakan developer. Nah, kemudian selanjutnya adalah gunakan developernya. Disemprotkan pada permukaan benda kerja yang telah bersih dari red penetran.
Jangan lupa dikocok dulu. Agak dekat enggak apa-apa, agak dekat. Cukup. Iya. Cukup ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3, kita duduk kembali. Kurang. Keluar catatnya saking banyaknya. Catat kabeh malah. Yang merah-merah keluar gimana? Iya, memang tidak Hari ini kita sudah mempraktekkan pengetesan pengetesan non destruktif test menggunakan penetran test. Jadi kita kesimpulannya, ada yang berani menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Ada yang berani menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Saya tunjuk ya kalau gitu ya. Alvin, silakan disimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, kita dapat bisa menjadi tahu apa itu penetran test infection. Oke, jadi kita belajar hari ini, ilmu yang kita dapatkan, kita tahu urutan-urutan bagaimana caranya menggunakan penetran test. Selain itu kita juga mengetahui bisa mengevaluasi hasil pengelasan kita. Oh, ternyata hasil pengelasan kita masih banyak kurangnya, masih banyak terjadi kecacatannya, masih banyak terjadi imperfectionnya, sehingga untuk berikutnya kita bisa perbaiki, gitu ya. Dari pertemuan hari ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini pelajaran Bapak cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.